Oke, selamat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil mini riset kami mengenai analisis hubungan letak strategis objek wisata Danau Toba terhadap perekonomian masyarakat dalam keadaan geografis di wilayah Parapat, Sumatera Utara. Baik, kami dari kelompok 6 ada baiknya memperkenalkan diri. Saya Anggi Violensina Butar sebagai moderator. Saya Widya Asih Utami sebagai penyaji. Saya Tasya Hotma Parsaulian Sitinjak sebagai penyaji. Saya Amrita Situmorang sebagai penyaji. Sebagai penyaji. Saya Agnes Juwita sebagai penyaji. Baik, langsung saja kami mulai. Materi pertama saya serahkan kepada Widya. Baiklah, yang pertama pendahuluan latar belakang. Danau Toba adalah salah satu danau terbesar baik di Indonesia maupun di dunia. Danau ini memiliki luas sekitar 100 km kali 30 km. Di tengah danau tersebut terdapat sebuah pulau besar yaitu Pulau Samosir yang berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pembangunan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor dalam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan wisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat. Danau Toba merupakan daerah tujuan utama wisata yang ada di Sumatera Utara. Danau Toba memiliki berbagai potensi budaya atau kultur, sosial, dan alamnya. Potensi pariwisata tersebut dapat digali serta dilestarikan menjadi salah satu aset dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Sekarang ini Danau Toba menjadi destinasi wisata dunia. Wisata Danau Toba yang kaya sejarah legendanya tersebut dapat meningkatkan perekonomian pemerintah dan masyarakat setempat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya. Selanjutnya saya serahkan kepada Tasya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana letak strategis objek wisata Danau Toba terhadap perekonomian di wilayah Parapat. Yang kedua, adakah hubungan objek wisata Danau Toba terhadap perekonomian di wilayah Parapat? Yang ketiga, apakah potensi dari letak strategis objek wisata Danau Toba dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Parapat? Yang ketiga, ada tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan yaitu yang pertama, untuk mengetahui letak strategis objek wisata Danau Toba terhadap perekonomian di wilayah Parapat. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan objek wisata Danau Toba terhadap perekonomian wilayah Parapat. Yang ketiga, untuk mengetahui potensi dari letak strategis objek wisata Danau Toba dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Parapat. Yang keempat, manfaat penulisan. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti dan pembaca mengenai wisata Danau Toba. Yang kedua, menambah wawasan peneliti tentang Danau Toba dengan wisatanya. Yang ketiga, memperkaya informasi bagi seluruh masyarakat dunia agar masyarakat mengetahui tentang keindahan Danau Toba. Yang keempat, sebagai bahan literatur bagi yang ingin meneliti masalah yang sama. Yang kelima, sebagai bahan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam pembuatan mini riset. Metodologi penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Dengan melaksanakan pengamatan, wawancara, dan dokumen, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu yang pertama, survei primer. Survei primer adalah teknik pengumpulan data secara langsung. Survei primer memiliki tujuan untuk memperkokoh landasan berpikir sesudah memahami pustaka untuk dapat menyusun sebuah perencanaan. Survei primer dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode, yakni yang pertama ada wawancara. Teknik wawancara yaitu dengan melakukan aksi tanya jawab terhadap penduduk dan staf pemerintahan dalam memperoleh informasi atau data. Wawancara adalah sebuah proses interaksi dan komunikasi. Adapun sampel atau narasumber dalam wawancara tersebut ialah masyarakat setempat. Kedua, observasi lapangan. Observasi lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat seluruh informasi sebagaimana yang telah diamati selama penelitian. Pengamatan terhadap penelitian tersebut dapat berupa melihat, mendengar, merasakan, kemudian dicatat secara objektif. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari ataupun mencatat arsip-arsip atau dokumen, laporan kegiatan yang berhubungan dengan topik penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan. Ketiga, survei sekunder. Survei sekunder adalah teknik pengambilan data yang dilakukan secara tidak langsung. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara memahami buku panduan atau literatur-literatur, laporan atau pustaka lain yang berkaitan dengan studi yang sedang dikaji supaya mempunyai dasar yang teoritis. Melalui studi literatur tersebut akan dilakukan studi komparatif yang berkenaan antara fakta yang ada di lapangan dengan teori literatur. Baik, terima kasih kepada Tasya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Amrita. Baiklah, saya akan melanjutkan. Bab 3, kajian teori. Yang pertama, letak strategis objek wisata Danau Toba terhadap perekonomian di wilayah Parapat. Danau Toba adalah danau kaldera terbesar di dunia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, berjarak 176 km ke arah barat kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia, yaitu dengan 90 kali 30 km kuadrat dan juga merupakan sebuah kaldera volkanotektonik atau kawah gunung api raksasa, kuarter terbesar di dunia. Sebagai danau volkanotektonik terbesar di dunia, Danau Toba mempunyai ukuran panjang 87 km, berarah barat laut, tenggara dengan lebar 27 km dengan ketinggian 904 meter di atas permukaan laut, dan kedalaman Danau Toba yang terdalam 500 meter. Kawasan Danau Toba merupakan bagian dari WPS, Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan Tebing Tinggi, Dumai, Pekanbaru, yang memiliki luas 369.854 ha. Secara administratif, kawasan Danau Toba berada di Provinsi Sumatera Utara dan secara geografis terletak di antara koordinat 2 derajat 10,30 derajat 00 bintang utara dan 98 derajat 24 bujur timur. Kawasan ini mencakup bagian dari wilayah administrasi dari 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Pakpak Barat. Secara fisik, kawasan Danau Toba merupakan kawasan yang berada di sekitar Danau Toba dengan deliniasi batas kawasan didasarkan atas deliniasi daerah tangkapan air atau catchment area dan CAT. 2. Hubungan objek wisata Danau Toba terhadap perekonomian di wilayah Parapat. Warga masyarakat di Parapat sangat bergantung kepada objek wisata Danau Toba yang merupakan danau terbesar dan terindah di Indonesia. Di samping keindahannya, Danau Toba juga memiliki sumber daya dan kekayaan alam yang sangat potensial. Dengan alasan keindahannya, banyak wisatawan yang datang berkunjung, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Meningkatnya harga penginapan yang berlipat ganda di hari-hari besar, serta ketidakpastian retribusi masuk daerah objek wisata juga menyebabkan wisatawan juga enggan untuk menghabiskan waktu liburnya di Parapat. Dari awal harga dari per kamar di hari biasa 100.000 per hari bisa mencapai 300.000 rupiah per hari di hari libur. Hari retribusi masuk ke daerah objek wisata Danau Toba yang biasanya
hanya 5.000 di hari libur biasa mencapai 20.000 dari setiap mobilnya. Dampak dari penurunan kunjungan wisatawan ke Danau Toba mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menurun. Banyak masyarakat memiliki penghasilan yang rendah. Anak-anak mulai putus sekolah, para warga yang menggantungkan hidup dari wisatawan mulai ganti profesi. Mereka lebih memilih hidup di perantauan dibandingkan membuka usaha di Parapat. Baik, terima kasih kepada Amrita. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Triwayuni. Maaf, saya kembalikan kepada Amrita. Berbagai pihak juga mencoba melakukan upaya perbaikan namun selalu berakhir tanpa kejelasan. Kekecewaan yang dirasakan oleh berbagai pihak dengan kandasnya berbagai program di Danau Toba menimbulkan apatisme. Perbaikan kawasan Danau Toba bukanlah hal mudah. Perlu keseriusan pemerintah karena Danau Toba sudah masuk wisata nasional. Sehingga Kementerian Pariwisata harus lebih melakukan program pengembangan destinasi pariwisata yang lebih spektakuler. Danau Toba sebagai objek destinasi berkelanjutan seharusnya mendapat perhatian yang lebih serius tentang kelestarian lingkungan, sosial budaya lokal sekitar. Karena itu, walau pengelolaan destinasi bukan barang baru, akan tetapi kini harus menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan dan peluang dari pariwisata global dan tata kelola destinasi. Pariwisata Danau Toba ini dituntut untuk mempunyai pendekatan-pendekatan baru. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Triwayuni. Terima kasih moderator. Selanjutnya, 3 potensi dari letak strategis objek wisata Danau Toba dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Parapat. Potensi pariwisata adalah kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan daya untuk mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan, pelancongan, atau kegiatan pariwisata lainnya. Dalam hal ini, membangun produk objek dan daya tarik wisata. Kepariwisataan mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah, orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Potensi-potensi pariwisata yang dapat mendukung perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, potensi alam. Kedua, potensi kebudayaan. 3, potensi manusia. 4, hasil dan pembahasan. 1, pengertian letak strategis objek wisata Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu danau terbesar baik di Indonesia ataupun di dunia. Danau ini memiliki luas 1 km x 30 km. Di tengah danau tersebut terdapat sebuah pulau besar yaitu Pulau Samosir yang berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Danau Toba adalah danau kaldera terbesar di dunia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, berjarak 176 km ke arah barat kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia dan juga merupakan sebuah kaldera volcano tektonik atau kawah gunung api raksasa kuarter terbesar di dunia. Sebagai danau volcano tektonik terbesar di dunia, Danau Toba mempunyai ukuran panjang 87 km berarah barat laut tenggara dengan lebar 27 km dengan ketinggian 904 meter di atas permukaan laut dan kedalaman danau yang terdalam 505 meter. Kawasan Danau Toba merupakan bagian dari WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan Tebing Tinggi Dumai Pekanbaru yang memiliki luas 369.854 hektar. Danau Toba sebagai salah satu tujuan pariwisata mancanegara di dunia memiliki karakteristik yang unik dan menakjubkan. Sangat kaya dan beragam variasi wisata yang dapat dikembangkan sebagaimana dikenal di daerah lainnya. Antara lain keindahan alam, wisata alam, berbagai perlombaan di atas danau, wisata budaya, wisata rohani, dan lain-lain. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Agnes. 2, hubungan objek wisata Danau Toba terhadap perekonomian di wilayah
wilayah Parapat. Luasnya kawasan Danau Toba dan tingginya potensi yang terkandung di dalamnya membuat masyarakat semakin gelisah melihat kondisi Danau Toba saat ini. Pemekaran kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba selama ini diyakini mampu menggairahkan ekonomi masyarakat dan membangkitkan pembangunan di sekitar Danau Toba. Namun kenyataannya masih jauh dari harapan. Masing-masing kabupaten yang ada di sekitar kawasan Danau Toba terkesan tidak berdaya melakukan perbaikan Danau Toba. Terbukti sampai saat ini, degradasi lingkungan hidup masih terus berlangsung. Para wisata masih tetap lesu dan pembangunan infrastruktur belum juga tampak signifikan. Berdasarkan data yang ada, 85% sampai 95% penduduk di 7 kabupaten di seputar Danau Toba adalah petani. Tetapi sampai saat ini, pertanian di kawasan Danau Toba belum memiliki satu jenis produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran. Banyak warga masyarakat di kawasan Danau Toba, Parapat tidak memiliki pekerjaan menetap karena minimnya lowongan pekerjaan. Sehingga tidak sedikit masyarakat berinisiatif membuka usaha sendiri seperti akomodasi makanan dan minuman atau pedagang makanan, penjual souvenir, biro jasa, dan sebagainya. Masyarakat tersebut kebanyakan bergantung hidup terhadap para wisatawan yang datang untuk berkunjung dan membeli dagangan mereka. Dari hasil penjualan yang kadang tidak menetap jumlahnya, mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sekedar membeli makanan dan menyekolahkan anak-anak mereka. 3. Potensi dari letak strategi objek wisata Danau Toba dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Parapat. 1. Potensi alam. Potensi alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dan lain-lain, atau keadaan fisik suatu daerah. Elemen dari sumber daya, misalnya air, pepohonan, udara, hamparan pegunungan, pantai, bentang alam, dan sebagainya, tidak akan menjadi sumber daya yang berguna bagi pariwisata, kecuali semua elemen tersebut memuaskan dan memenuhi kebutuhan manusia. 2. Potensi kebudayaan. Potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah, nenek moyang, berupa bangunan, monumen. Budaya sangat penting perannya dalam pariwisata. Salah satu hal yang menyebabkan orang ingin melakukan perjalanan wisata adalah adanya keinginan untuk melihat cara hidup budaya orang lain di belahan dunia lain, serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain tersebut. 3. Potensi manusia. Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian atau pertunjukan, dan pementasan seni budaya suatu daerah. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Singkatnya, faktor sumber daya manusia sangat menentukan eksistensi pariwisata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya lanjutkan. Bab 5, penutup. Kesimpulan. Harapan masyarakat terhadap pembentukan kawasan Danau Toba menjadi badan otoritas adalah sebagai berikut. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang baik domestik maupun mancanegara, membuka lapangan kerja dengan penghasilan lebih pasti, masyarakat dapat berdagang atau berusaha, meningkatkan pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, meningkatkan pelestarian Danau Toba, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang para wisata, memberi peluang untuk dapat memberi pendidikan anak ke jenjang lebih tinggi, meningkatkan perhatian pemerintah atas perekonomian masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesiapan Danau Toba sebagai destinasi wisata adalah sebagai berikut. Tersedia fasilitas penginapan dengan harga terjangkau, tersedia fasilitas rumah makan dan restoran, tersedia sarana parkir, tersedia tempat ibadah, transportasi, tempat bermain,
pemandu wisata, pusat informasi, dan tersedia tempat menjual souvenir dan cenderamata. Saran, kami sebagai penulis menyadari bahwasanya hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sebagai penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada makalah ini. Diharapkan koreksi perbaikan demi kemajuan pengetahuan dan pembangunan karakter. Selanjutnya, kami akan menunjukkan beberapa foto yang kami ambil di sekitaran daerah Parapat sebagai hasil dokumentasi kami. Dalam objek perekonomian, para masyarakat sekitar juga melakukan kegiatan perekonomian seperti mereka berdagang di sekitaran Danau Toba seperti menjual pakaian, makanan, souvenir, cenderamata, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.